Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas wa Angkatan Seri Persada kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita mengadakan kajian rutin akhir pekan secara online yang dimana pada kesempatan di Sabtu subuh hari ini kita akan membahas sebuah kitab tauhid, kitab ringkasan tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Insyaallah pada kitab ini akan dibahas oleh kita Al-Ustaz Ruslan Nur Hadi hafizahullah taala. Baiklah para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, dan kepada Al-Ustaz falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas Taman Sari Persada hafizakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengkaji, mengaji, membahas kitab tauhid yang di sana insyaallah juga akan disebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita coba ambil hikmah, manfaat, faedah dari ayat dan hadis tersebut ya untuk sebagai pengetahuan kita dan juga bekal kita dalam bersikap, berbuat, sehingga mudah-mudahan apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat agama kita, agar dengan itu kita bisa mendapatkan pahala yang insya Allah akan memberikan manfaat buat kehidupan kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah, seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Akhairi, bahwa di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, bahasan kita, membahas dan mengkaji tentang kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian disyarah oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita pilih kitab ini ya karena memang bahasanya yang sederhana, penyajiannya yang mudah dipahami dengan bahasa-bahasa sederhana dan mudah dipahami. Insya Allah akan lebih banyak manfaat yang bisa kita ambil dan kita dapatkan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian tauhid dan juga lawannya, yaitu tentang syirik dan bahayanya. Setelah seseorang sudah mengetahui tentang tauhid, keutamaan tauhid, syirik dan bahaya syirik, maka hendaknya pengetahuan tersebut tidak hanya untuk dirinya saja. Hendaknya pengetahuan yang amat sangat bermanfaat ini tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik juga harus dia transportasi, ya. Dia harus transferkan, ya. Dia harus coba sampaikan juga, beritahukan juga
kepada orang yang memang bisa untuk dia kasih tahu. Ya. Dan dalam hal ini inilah yang dinamakan dengan istilah mendakwahkan. Ya, dia mencoba untuk menyampaikan ilmu yang sudah ada sama dia. Menyampaikan ilmu yang sudah dia ketahui. Ya, tentu saja kepada orang-orang yang memang besar kemungkinan untuk bisa dia sampaikan. Minimal sekali ya kepada orang-orang terdekatnya. Ya, kepada anaknya, kepada istrinya, atau kepada siapapun orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya, itulah yang dinamakan dengan mendakwahkan. Ya, atau dengan bahasa sederhananya adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Atau ya dengan segala macam usaha yang dengan itu dia hendak mengajak orang kepada yang baik, menyuruh orang atau menahan orang dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Nah, usaha ini harus nantiasa ada. Usaha ini harus nantiasa ada. Ya, bentuknya tidak harus berada di atas mimbar. Ya, ceramah menjadi singa podium misalkan, atau hadir di hadapan khalayak ramai. Dia menjadi pembicara dalam sebuah kajian, dalam sebuah talk show, dalam sebuah seminar, dan lain sebagainya. Ya, betul, itu bagian daripada dakwah, dia menyampaikan kebenaran kepada segenap orang. Tapi hakikat dakwah sesungguhnya bukan cuma itu. Ya. Sekedar dia menyampaikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, kepada kerabatnya, itu juga bagian daripada dakwah. Ya. Kemudian dengan dia menulis misalkan, ya menulis ya tulisan-tulisan bermanfaat yang menyuruh orang kepada perbuatan baik, mencegah orang kepada perbuatan yang munkar, itu juga bagian daripada dakwah. Ima dengan lisan, ima dengan tulisan. Ini merupakan sebuah amal yang harus nantiasa terjaga dan harus dilestarikan, tidak boleh berhenti dan tidak boleh punah. Karena sampainya Islam kepada kita ini lewat dakwah. Lewat dakwah yang begitu sabar dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa bayangkan saat wahyu ini turun, cuman beliau sendiri. Ya. Orang yang ada di kanan kirinya itu, di saat orang yang ada di tangan kirinya sibuk dengan kesyirikan yang ada, menyembah patung, menyembah berhala, ya cuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang diri yang kemudian diminta oleh Allah untuk menyampaikan tauhid ini. Ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka mulailah beliau mendakwahkan ini kepada orang-orang terdekatnya. Ya, kemudian door to door, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Ya, sampai kemudian dengan kegigihan dakwah yang beliau sampaikan, Islam itu berkembang pesat. Ya, bahkan sampai mampu menguasai 2/3 daripada isi dunia ini. Dan tidak kita pungkiri sampainya Islam kepada kita juga merupakan peran dakwah. Ya. Yang awalnya dilakukan oleh Nabi, kemudian estafet dakwah itu dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian estafet dakwah itu dilanjutkan oleh generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Ya, lewat kajian-kajian mereka, lewat sekolah-sekolah mereka yang mereka selenggarakan, yang formal, yang non-formal, atau lewat buku-buku yang pernah mereka tulis, sampai kemudian dibaca, sampai kemudian dikaji, dipahami, disampaikan kepada umat, dan sampailah ilmu itu kepada kita, melalui guru-guru kita, asatidzah kita, yang kita dapatkan ini lewat kajian-kajian atau lewat sekolah-sekolah formal, sampai ilmu ini kepada kita. Lewat apa? Berkat dakwah. Yang sekali lagi emaknya tidak harus dengan seorang itu maju di medan podium misalkan, di depan podium. Bisa lewat alhamdulillah.
Dengan sekolah-sekolah formal dia sampaikan ilmu di sekolah-sekolah formal karena dia sebagai seorang pengajar yang sebagai seorang pengajar misalkan, ini juga merupakan bagian daripada dakwah yang kemudian dia sampaikan kepada orang-orang yang mampu dia sampaikan. Jadi dakwah ini nggak boleh berhenti. Ketika kita sudah mengetahui perkara yang baik, apalagi keutamaan tauhid, karena tidak ada kebaikan kecuali tauhid. Dan tidak ada keburukan yang paling buruk kecuali syirik. Induk daripada kebaikan adalah mentauhidkan Allah. Induk dari berbagai macam keburukan adalah berbuat syirik kepada Allah. Maka kalau kita sudah mendapatkan perkara yang baik saja, itu kita dianjurkan untuk segera menyampaikan kepada orang, apalagi ketika kita sudah mendapatkan induk dari berbagai macam kebaikan, yaitu tauhid. Lebih utama lagi untuk kita sampaikan. Ya. Ketika kita mencegah orang dari keburukan itu harus, ya, lebih-lebih ketika melihat sumber daripada keburukan, yaitu syirik, ya harus tercegah lagi. Jadi tema yang akan kita usung di kesempatan taklim kali ini, kajian kali ini, adalah bab yang dituliskan oleh penulis dengan mengatakan babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab yang menyebutkan tentang keutamaan dakwah. Karena doa, beliau mengistilahkan ini dengan kalimat doa. Ya, karena doa itu juga merupakan masdar dari kalimat da'a. Jadi da'a diad'u itu bisa memiliki makna berdoa, bisa memiliki makna menyeru atau berdakwah. Karena dalam bahasa Arab kalimat da'a yad'u memiliki dua masdar, yaitu doa dan dakwah. Da'a yad'u doaan atau da'a yad'u dakwatan. Ya, maknanya bisa berdoa dan juga bisa memiliki makna berdakwah. Ya. Nah, di sini saya menyebutkan babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab yang berisikan tentang keutamaan berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Berdakwah kepada persaksian la ilaha illallah. Yang sudah barang tentu kalimat makna la ilaha illallah di sini adalah apa? Ya, mendakwahkan orang untuk mengucapkannya jika memang dia bukan bagian daripada kaum muslimin. Artinya menyuruh orang untuk masuk Islam, berdakwah, memperkenalkan Islam ini kepada non-muslim. Diharapkan dengan itu mereka bersedia untuk masuk Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau kepada mereka-mereka yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka didakwahkan tentang maknanya, isinya. Karena kalimat la ilaha illallah bukanlah kalimat yang kosong makna, bukan kalimat yang tanpa makna. Bukan kalimat yang hampa tanpa makna, tidak. Dia adalah kalimat yang memiliki makna. Maka kita ajarkan makna kalimat ini kepada orang-orang yang sudah mengucapkannya, kepada kaum muslimin. Ya. Maknanya. Kemudian juga kita dakwahkan konsekuensi dari pengucapan kalimat la ilaha illallah. Karena makna ini harus diucapkan, makna ini harus dipahami maknanya, kalimat ini harus dipahami maknanya, dan kalimat ini juga punya konsekuensi. Ya, selain kita mengajarkan maknanya, kita juga mengajarkan dan juga mendakwahkan konsekuensi dari makna la ilaha illallah. Nah, maka orang-orang yang menyeru kepada kalimat ini, menyuruh orang yang belum masuk Islam untuk mengucapkannya, kemudian memahamkan makna la ilaha illallah kepada orang Islam, dan juga konsekuensi agar mereka berpegang teguh untuk bisa mengamalkan konsekuensinya. Itu juga merupakan bagian daripada dakwah. Jadi sekali lagi, ya dakwah ini harus nantiasa kita tegakkan dengan berbagai macam cara yang kita mampu. Karena dengan kita dakwah ini, ya, itu akan mengeluarkan kita sehingga insya Allah tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena pada asalnya manusia itu pasti mendapatkan kerugian.
sebagaimana pernyataan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr yang sudah kita hafal. Allah mengatakan wal asri, demi masa. Allah bersumpah di situ. Kalau Allah bersumpah pasti ada sesuatu poin penting yang hendak Allah sampaikan. Dan di antara hal yang ingin Allah sampaikan adalah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya lah manusia pasti mengalami kerugian. Manusia yang mana Ustaz? Semua manusia. Karena kalimat al-insan di situ diawali oleh alif lam yang dikatakan oleh para ulama alif lam al-istighraq yang artinya mencakup segala jenis manusia. Jika Anda makhluk bernama manusia, maka Anda masuk pada ayat Al-Asr. Yes, ayat yang kedua, surat Al-Asr ayat yang kedua. Anda manusia, makhluk bernama manusia, pasti rugi. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan demikian. Kalaulah seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menutup surat Al-Asr sampai ayat kedua saja, udah selesai kita. Artinya setiap kita pasti rugi, setiap kita pasti celaka, setiap kita pasti binasa. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan itu. Dan untuk menyatakannya Allah sampai bersumpah. Yang kita tahu sumpah ini berfungsi untuk menguatkan sebuah pernyataan. Sungguh manusia pasti rugi. Alhamdulillah Allah tidak menutup surat Al-Asr sampai ayat kedua. Allah lanjutkan kali dengan ayat yang ketiga dan keempat. Illal ladzina. Ayat ketiga ya. Illal ladzina, kecuali. Nah, ada pengecualian di situ. Siapa orang-orang yang dikecualikan oleh Allah sehingga dia tidak mendapatkan kerugian dan kesengsaraan serta kebinasaan? Allah sebutkan 4 karakter. Apa itu? Illal ladzina amanu, orang-orang beriman. Wa amilas salihat, yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, orang yang senantiasa menasehati dalam hal kebaikan, wassabar, dan juga dalam hal kesabaran. Jadi di antara perkara yang akan membuat orang terselamatkan dari kebinasaan adalah apa? Dengan senantiasa menjalankan proses tawasi bil haq, menasehati dalam kebaikan. Maksud menasehati di sini ya amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, saling menasehati dalam hal kebaikan dan dilakukan dengan penuh kesabaran. Jadi ketika kita mau selamat dari kebinasaan, ketika kita mau selamat dari kesengsaraan, maka tegakkan nasihat menasehati, tegakkan amar ma'ruf kepada orang-orang yang mampu kita berikan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Ya. Dan ketika kita menjadi kepala keluarga, kita punya kapasitas. Dan ada orang-orang objek dakwah itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Maka minimal kita tegakkan di sana. Ya, minimal kita tegakkan di sana. Sebab ketika amar ma'ruf ini tidak ada, tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr ini tidak ada, sedangkan kita sebagai kepala keluarga, maka dikhawatirkan kita akan menjadi kepala keluarga yang dikatakan oleh Nabi sebagai dayyus wal iyadu billah. Alladhi yuqirrul khubsa fi baitih, yaitu orang yang mendiamkan keburukan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Tidak ada tawasau bil haqqi was sabr, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dia tutup mata, tutup telinga dari berbagai macam kemungkaran yang ada di tengah-tengah keluarganya. Ini jangan sampai. Ya. Jika kita diam itu, ya, maka yang pertama kita tidak menegakkan tawasi bil haqq. Dan sudah barang tentu akan menjadi orang-orang yang celaka sebagaimana yang Allah sebutkan surat Al-Asr ayat 2. Ya. Dan yang kedua, kita akan dianggap sebagai kepala keluarga yang dayyus. Yang kita tahu kepala keluarga yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya tidak dibersihkan dosa-dosanya dan diancam akan mendapatkan azab yang pedih. Nabi mengatakan salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 keburukan di situ.
Ada 3 kelompok orang yang akan mendapatkan 3 keburukan. Yang pertama, la yanzurullahu ilaihim. Allah tidak akan pandang dia di hari kiamat. Yang kedua, wala yuzakkihim. Allah tidak akan bersihkan dosa-dosanya. Yang ketiga, walahum azabun alim. Dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nabi menyebutkan siapa mereka? 3 kelompok. Di antaranya adalah ad-dayyus. Ya, seorang kepala keluarga yang dayus, dia meninggalkan tawasi bil haq, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sementara dia punya kapasitas untuk itu. Ada objek dakwah yang dia bisa dia lakukan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi itu bagian lain dari apa? Dari pentingnya kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dari pentingnya kita menegakkan dakwah, dari pentingnya kita melakukan tawasi bil haq. Ya. Ya, dan dakwah ini sekali lagi menjadi apa? Menjadi apa istilahnya? Salah satu sebab, ya, indikator kebaikan suatu umat. Jadi umat ini akan menjadi baik di saat masih ditegakkan padanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada tawasi bil haq, maka hilang kebaikan, hilang keberkahan. Dari sebuah negeri, dari sebuah keluarga, dari sebuah instansi, dari sebuah lembaga, ketika hilang amar ma'ruf nahi munkar, maka akan hilang kebaikan dan akan hilang keberkahan. Jadi umat ini menjadi baik disebabkan karena tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Kita tahu kenapa para sahabat, generasi sahabat menjadi sebuah generasi terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian langsung datang dari langit. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Allah melekatkan kebaikan kepada umat. Dengan sebab apa? Dengan sebab dakwah, dengan sebab amar ma'ruf nahi munkar. Ya, surat Ali Imran, Allah mengatakan demikian, kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan oleh Allah di muka bumi. Apa sebabnya? Apa indikatornya? Apa yang menyebabkan mereka menjadi sebuah umat yang menjadi umat terbaik? Allah mengatakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hal itu disebabkan karena kalian adalah sekelompok manusia yang kerap kali menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian kerap menyuruh orang kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga adalah sekelompok orang yang suka mencegah manusia dari melakukan kekejian dan kemunkaran. Ya. Jadi ini sisi lain dari apa? Dari kebaikan dakwah, dari kebaikan amar ma'ruf nahi munkar, dari kebaikan melakukan tawasi bil haq. Ya. Ya. Dan adanya tegaknya amar ma'ruf nahi munkar juga akan menjadi sebab Allah meredam kemurkaan. Ya. Di dalam surat Hud ayat 117 Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyahlikal qura bidzulmin. Tidaklah Allah membinasakan suatu kaum dengan kezaliman. Ya, Allah enggak akan membinasakan satu kaum. Ya, walaupun mungkin di kaum tersebut sudah merebak kezaliman. Yang sesungguhnya lah sudah sangat pantas Allah menimpakan azab dan hukuman kepada kaum tersebut. Disebabkan karena kezaliman yang begitu nampak di tengah-tengah mereka, merajalela di mana-mana. Ya. Allah sudah cukup alasan bagi Allah menimpakan azab itu. Tapi itu tidak Allah lakukan. Wa ahluha muslihun. Kalau seandainya ada penduduknya, penghuninya, di sana masih ada muslihun. Allah di sini tidak mengatakan wa ahluha salihun. Tapi yang Allah katakan wa ahluha muslihun. Ya, tapi ada di sana orang-orang muslih. Ya, kita tentu tahu perbedaan antara saleh dan muslih. Kalau saleh itu baik buat sendiri, masa bodoh dengan orang. Ya. Banyaknya orang-orang yang saleh tidak cukup untuk bisa meredam kemurkaan Allah. Yang akan mampu meredam kemurkaan Allah adalah orang-orang yang muslih. Muslih itu dia berusaha baik, kemudian juga berusaha untuk melakukan perbaikan kepada orang-orang yang ada di
sekitarnya. Jadi ketika ada satu keluarga yang ada kezaliman di sana, satu negeri yang ada kezaliman di sana, ya satu komunitas yang ada kezaliman di sana, sudah cukup alasan bagi Allah untuk menimpakan azab kepada mereka. Tapi kadang Allah tunda, Allah meredam, ya Allah menahan. Kenapa? Karena masih ada sebagian mereka yang semangat dalam menyebarkan dakwah. Ya, karena ada di sana sebagian orang yang masih berupaya untuk memperbaiki diri dan juga orang lain. Maka sesungguhnya lah negeri ini berhutang budi ya kepada para duat yang mereka masih konsisten ya mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Sebuah kota, sebuah daerah, sesungguhnya lah dia berhutang budi ya dengan adanya para dai yang begitu konsisten mengajarkan dakwah kepada umat ini, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di kajian-kajian yang mereka selenggarakan, di sekolah-sekolah sunnah yang mereka selenggarakan, ya masjid-masjid yang diselenggarakan padanya kajian-kajian ilmiah, menyuruh orang kepada yang baik, mencegah orang atau menyampaikan kepada manusia tentang perkara-perkara yang tidak baik. Inilah sungguhnya lah yang harus senantiasa dilestarikan oleh sebuah negeri, oleh suatu kaum, oleh sebuah instansi, ya, agar ketika mungkin ya kita nggak memungkiri mungkin terjadi kezaliman di tengah keluarga, di tengah satu negara, satu komunitas, satu daerah, ya, yang sungguhnya dengan kezaliman tersebut Allah geram ingin segera menimpakan azab dan musibah di sebuah tempat tersebut, tapi Allah tahan disebabkan karena masih ada sebagian mereka yang semangat melakukan perbaikan. Wa ahluha muslihun. Ini juga bagian dari apa? Dari kebaikan dakwah yang ditegakkan. Amar ma'ruf yang ditegakkan. Kemudian ikhwah wa akhwatillah, ya dakwah juga akan membuat seseorang berkesempatan untuk bisa mendapatkan pahala yang terus menerus. Pahala yang langgeng, pahala yang tiada batas. Yang pahala itu tidak hanya dia dapatkan saat dia masih hidup, tapi dia juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan pahala dari dakwah yang pernah dia tegakkan, sekalipun dia telah meninggal dunia, sekalipun jasadnya sudah tertanam di perut bumi. Ya. Nabi SAW mengatakan, Man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru orang kepada petunjuk, mengajak orang kepada kebaikan, imma dengan dia mengajak langsung dengan lisannya, atau dengan tulisannya, atau minimal menjadi fasilitas, memfasilitasi orang untuk bisa mengerjakan kebaikan, memfasilitasi orang menjadi fasilitator, menyampaikan kebaikan. Dia tidak menyampaikan kebaikan, tapi sekedar memfasilitasi orang untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ya. Maka dalam hal ini sudah barang tentu panitia-panitia kajian yang menyediakan tempat, ya. Kemudian juga membrowsing pengumuman, ya, supaya orang tahu ada kajian sehingga dia dengar. Dengan sebab si fulan yang menyampaikan informasi itu juga bagian. Ya. Man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru, mengajak orang kepada satu petunjuk ilmu yang bermanfaat. Ya. Man da'a ila huda falahu ajruh, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Sekedar dia mengajak orang, menyuruh orang, memfasilitasi orang untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebaikan, maka secara otomatis dia akan mendapatkan kebaikan itu. Ya. Perkara orang mau ikut atau tidak, perkara orang mau nurut atau tidak, perkara orang mau mendapatkan hidayah atau tidak, itu perkara lain. Sekedar dia menyuruh orang kepada kebaikan, menjadi fasilitas orang untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari usahanya. Dan pahala itu akan semakin banyak ketika ada orang ikut. Dia berhasil mengajak orang. Dia share jadwal kajian misalkan. Sekedar dia share, dia akan mendapatkan pahala. Perkara orang mau datang, mau ikut, nyantol atau tidak, itu urusan lain. Sekedar dia lakukan amalan itu, dia akan mendapatkan pahala.
Ya. Dan pahala itu yang kita inginkan dari berbagai macam usaha-usaha kebaikan, dakwah dan kajian ini. Niatkan untuk itu. Pematerinya, pihak DKM-nya, atau siapapun yang mendapatkan tugas untuk bisa menjadi penyelenggara seperti ini, niatkan untuk mendapatkan. Menjadi apa? Menjadi keran-keran kebaikan. Menjadi fasilitas orang bisa mendapatkan kebaikan. Ya. Dia akan mendapat, dengan usaha tersebut, secara otomatis dia akan mendapatkan kebaikan. Karena dia tengah berupaya untuk menyuruh orang kepada hidayah, kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan semakin banyak ketika ada orang yang ikut dengan usahanya. Biasa jadwal kajian ada 3 orang, 5 orang, ya, yang mau ikut misalkan. 1 orang, 2 orang yang mau ikut misalkan. Yang ikut akan dapat pahala, Anda pun sebagai penyebab dia bisa ikut juga akan mendapatkan pahala yang sama. Dan Nabi mengatakan, falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu. Dan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dakwahnya, dari orang-orang yang mengikuti ajakan dan seruannya, dari orang-orang yang mengikuti jadwal pengajian yang dia share kemana-mana. Ya, dia dapat pahala plus pahala dari orang-orang yang ikut terhadap dakwahnya, ikut terhadap usaha yang sudah dia lakukan. Ya. Kalau ternyata apa yang tersampaikan menjadi ilmu bermanfaat yang diamalkan sepanjang hayat misalkan, ya maka itu lebih besar lagi pahalanya. Orang yang akan mengamalkan ilmu dia dapat dengan sebab kita, kemudian dia bisa mengamalkan kebaikan itu dengan sebab kita. Dia ketika melakukan kebaikan akan dapat pahala, dan kita pun sebagai penyebabnya juga akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dia dapatkan tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu wa la yanqusu min ujurihi syai'an, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Maka ini yang kita kejar. Keutamaan dan kebaikan ini yang berusaha untuk kita dapatkan. Dari usaha kita menyelenggarakan kajian agar dengan itu orang mendapatkan kebaikan, petunjuk, hidayah, insya Allah itu akan menjadi pahala buat kita. Lebih-lebih akan ketika kita ada orang yang ikut, maka pahala yang didapatkan akan semakin banyak. Jadi sekali lagi, sekedar orang melakukan usaha untuk mengajak orang kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala. Jadi pahala itu akan dia dapatkan sesuai dengan usahanya, bukan disesuaikan dengan mendapatkan petunjuk atau tidak dari orang-orang yang dia ajak. Ya, karena orang mendapatkan petunjuk ikut atau tidak itu perkara hati. Dan kita nggak bisa memaksakan hati orang, kita nggak bisa merubah hati orang. Makanya prinsipnya pahala itu sudah dia dapatkan sesuai dengan usaha dia. Bukan disesuaikan dengan seberapa banyak orang yang mendapatkan petunjuk dari usahanya. Dia baru akan mendapatkan pahala kalau ada orang mendapatkan petunjuk. Enggak. Sebab kalau gitu, ya rumusnya kayak gitu. Anda baru akan mendapatkan pahala kalau ada orang yang ikut. Ya bisa aja banyak yang kita lakukan tapi orang nggak mau ikut. Karena sekali lagi hati itu bukan urusan kita. Kita nggak punya kapasitas untuk merubah hati orang. Kita nggak bisa merubah hitam menjadi putih. Ya, yang mampu melakukan itu semua hanyalah Allah. Karena hati-hati manusia berada di antara jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha, Allah yang maha mampu untuk membolak-balikan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kewajiban kita menyampaikan, dan itu jugalah kewajiban Nabi. Wa ma 'alaika illal balagh, tidak ada kewajiban wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Kamu nggak wajib berhasil, kamu nggak bisa mentargetkan orang semuanya harus ikut, itu nggak bisa. Apalagi kita, karena manusia-manusia terbaik saja nggak bisa mengajak orang-orang yang dia kasihi, yang dia sayangi. Nabi Nuh sekalipun dia nabi, tapi tetap nggak bisa mengajak anaknya, nggak bisa mengajak istrinya. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Lut, nggak mampu menyelamatkan istrinya. Nabi Ibrahim gak mampu mengajak ayahnya. Nabi Muhammad SAW gak mampu mengajak pamannya. Padahal mereka adalah sekumpulan manusia terbaik. Pilihan Allah. Yang Allah amanahkan
amanat, risalah, kenabian, dan kerasulan. Manusia-manusia pilihan, tapi tetap nggak bisa untuk merubah orang. Nggak bisa merubah dan mengajak orang-orang terdekatnya, bahkan nggak bisa. Apatah lagi kita, manusia-manusia biasa. Makanya tugas kita bukan merubah hati orang. Bukan merubah hitam menjadi putih. Ya, bukan merubah orang sesat menjadi mendapatkan petunjuk. Ya, semudah itu, sekedar menyampaikan. Mudah-mudahan dengan sebab ilmu yang kita sampaikan, kebaikan yang sudah kita torehkan akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah hatinya, yang memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya, sehingga menjadikannya sebagai manusia-manusia yang baik, yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Begitu banyak keutamaan-keutamaan daripada dakwah ini. Ketika dakwah ini dilakukan ada banyak keutamaan, maka pun sebaliknya, ketika ditinggalkan akan banyak mudaratnya, akan muncul keburukan. Ya seperti tadi, ketika ditinggalkan, maka Anda sebagai kepala keluarga akan dianggap sebagai kepala keluarga yang dayu. Kenapa? Sebabnya meninggalkan yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, dan tawasi bil haq. Ya. Dan bencana lain dari ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar ini akan membuat doa-doa itu tidak akan dikabulkan. Maka kalau kita merasa doa kita belum terjawab, ya, doa-doa yang kita panjatkan belum terjawab, belum terkabulkan, maka introspeksi dari sisi ini. Ya barangkali kita masih belum perhatian terhadap amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya sebab meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar menjadi sebuah sebab syar'i, doa itu tidak akan didengar, tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian menyuruh orang kepada yang ma'ruf atau mencegah orang dari yang munkar. Aw la yushikannallahu iqaban, atau seandainya itu kalian tinggalkan, Allah akan kirim kepada kalian hukuman. Jika ini kalian tinggalkan, ini kalian remehkan, kalian acuhkan, kalian tanggalkan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalian tinggalkan, Allah akan mengirimkan hukuman kepada kalian. Apa hukumannya? Tad'unahu wa la yustajabu lakum. Kalian berdoa dan meminta kepada Allah, namun Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Itu hukuman yang Allah berikan kepada siapapun yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tawasi bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya. Dan yang lebih parah lagi, terancam untuk mendapatkan laknat. Karena Allah pernah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel disebabkan itu tidak tawasi bil haq. Ya, Al-Maidah ayat 78-79 Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud. Kenapa dilaknat? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Hal itu disebabkan karena mereka tidak saling mencegah dari kemunkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu ya'malun. Sungguh buruk perkara yang mereka lakukan. Sangat tercela ya, perilaku mereka yang tidak saling mencegah dari perbuatan ma'ruf yang mereka, dari perbuatan munkar yang mereka lakukan. Yang sudah ini asalnya ya, asalnya. Ya tapi enggak mesti apa intinya, ada dhawabitnya, ada kaidah-kaidah yang mungkin nanti ya bisa dipelajari dalam fiqh dakwah. Tapi intinya ya kewajiban amar ma'ruf itu ada pada setiap kita. Ya, sesuai dengan kapasitas kita, enggak harus kita berdiri di podium. Enggak harus kita ngisi ceramah. Enggak harus kita berada di depan puluhan orang, ratusan orang untuk kemudian berdakwah tentang Islam. Ya enggak harus seperti itu. Apa yang kita mampu itu yang kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita
masing-masing, ya. Tapi sekali lagi, sudah barang tentu kewajiban utama kita adalah bagaimana kita bisa mendakwahkan ini, menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, ya, kepada anak kita, istri kita. Karena kewajiban kita sebagai kepala keluarga, bagaimana bisa menggenggam tangan mereka untuk masuk surga bersama-sama dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu visi dari hidup, dari tugas kepada kepala keluarga. Surat At-Tahrim itu visi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, selamatkan diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naro, dari ancaman api neraka. Dan sudah barang tentu ini dengan dakwah, dengan tawasi bil haq, dan sudah barang tentu dakwah itu juga bisa tegak dengan adanya ilmu. Maka belajar dulu, baru kemudian kita bisa mendakwahkan. Ya baik, ikhwan wa akhwatullah, dalam bab ini muallif menyebutkan 1 ayat dan 2 hadis. 1 ayat dan 2 hadis. Maka mari kita coba bahas, ya, ayat dan hadis-hadis ini. Yang pertama, ayat yang dikutip adalah surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Hadhihi," ini adalah jalanku. Ya, maksudnya adalah dakwah, menyeru kepada tauhid adalah jalanku. Jadi kalau seandainya keutamaan dakwah, tidak ada keutamaan dakwah kecuali ini sudah cukup. Kenapa? Karena dakwah kepada tauhid adalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalannya dakwah para nabi. Tidakkah kita bangga ketika kita menapaki satu jalan yang itu merupakan jalannya Nabi kita? Sungguh ini menjadi sebuah kebanggaan besar. Menjadi sebuah kehormatan buat kita di saat kita menapaki satu jalan yang itu merupakan jalannya Nabi tercinta kita. Allah katakan wahai Muhammad, hadhihi, inilah jalanku. Ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Jadi jalannya para nabi, manhajnya para nabi adalah menyeru orang untuk mereka bersegera menuju Allah. Ya. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Jadi konten dakwah ini adalah bagaimana seseorang itu bisa menjadi seorang hamba Allah yang baik dan benar. Dia melakukan peribadatan kepada Allah. Jadi ajaklah orang kepada Allah. Jangan ajak orang kepada golongan tertentu. Jangan ajak orang kepada kelompok tertentu. Jangan ajak orang kepada partai-partai tertentu. Jangan ajak orang kepada loyal kepada pribadi-pribadi tertentu. Ya. Jadi dakwah itu bukan mengajak orang kepada kelompok, bukan mengajak orang kepada partai, bukan mengajak orang kepada pribadi, kepada diri sang dai tersebut. Ya, ayo ikut saya, ayo loyal kepada saya. Ayo ikut organisasi saya, ayo ikut kelompok saya, ayo ikut partai saya, masuk partai saya. Tidak. Dakwah itu menyeru orang menyeru orang kepada Allah. Itulah dakwahnya para nabi. Itulah yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru orang kepada Allah. Jadi konten dakwah menyeru orang kepada Allah. Ala basiratin, berdasarkan ilmu. Karena basirah itu artinya ma'rifah. Allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Dia adalah pengetahuan, ilmu yang dengannya jelas antara yang hak dengan yang batil. Ini menunjukkan apa? Dakwah itu butuh ilmu. Seseorang tidak akan bisa menegakkan sebuah amalan mulia ini, menyeru orang kepada yang ma'ruf, mencegah orang kepada yang munkar, kecuali setelah dia belajar terlebih dahulu, agar dia mengajak orang kepada kebaikan yang betul-betul baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Atau minimal ya kita menyuruh orang kepada sesuatu yang kebaikannya sudah universal. Ya.
Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku juga demikian. Ya. Jadi ketika seorang itu mau dianggap sebagai orang yang mengikuti Nabi, ini harus menyeru kepada Allah, dan apa yang dia serukan harus berdasarkan ilmu. Karena itulah karakter dari orang-orang yang mengikuti Nabi. Karena Nabi mengatakan, ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku akan seperti itu. Bagaimana mungkin kita mengklaim diri sebagai orang yang mengikuti Nabi, sementara kita tidak berdakwah? Bagaimana kita mengklaim diri sebagai orang yang pengikut Nabi, sementara mungkin kita berdakwah, tapi dakwahnya tidak berdasarkan ilmu. Serampangan, sembarangan. Bahkan menyuruh orang kepada perbuatan bid'ah, kepada maksiat, kepada kesyirikan. Sementara dia mengklaim diri sebagai cinta Nabi, cinta Rasul. Tapi dakwahnya kepada perkara yang bid'ah, yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dakwanya mungkin dia dianggap berdakwah, tapi ketika dakwanya tanpa ilmu, itu bukan jalannya para nabi. Jadi bukan sekedar dakwah, tapi dakwahnya berdasarkan ilmu. Jadi dakwahnya ayo, tapi ilmunya juga ayo. Itulah karakter barometer seorang dianggap sebagai pengikut Nabi. Karena aku dan juga orang-orang yang mengikutiku, adalah orang-orang yang menyeru kepada Allah berdasarkan ilmu. Wa subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya adalah unazzihullaha wa uqaddisuhu an yakuna lahu syarik. Aku sucikan Allah, aku muliakan Allah dari segala macam syarik. Ya, syarik itu artinya sekutu, tandingan. Ya. Baik dalam hal rububiyah ataupun dalam hal peribadatan. Jadi wajib untuk mensucikan Allah dari berbagai macam saingan-saingan yang kepadanya kita nisbatkan rububiyah dan kepadanya kita alamatkan dan kita serahkan ibadah, itu nggak boleh. Aku dan orang-orang yang mengikuti Nabi adalah orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu dan senantiasa mensucikan Allah dari berbagai macam saingan-saingan, sekutu-sekutu yang kemudian disematkan rububiyah dan uluhiyah kepadanya. Orang yang ikut Nabi nggak seperti itu. Dia sucikan Allah dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari kita lihat beberapa faedah ayat dari ayat yang mulia ini. 1. Anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatur rasuli wa atba'ihi. Berdakwah, menyuruh orang kepada persaksian la ilaha illallah. Maksud syahadat la ilaha illallah ini an-nutqu biha wa fahmu ma'aniha wal amalu bimuqtadaha. Menyuruh orang untuk mengucapkannya, kemudian mengajarkan maknanya, dan juga mengajarkan tentang konsekuensi yang harus dia lakukan, yang harus dia amalkan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi dakwah kepada syahadat persaksian la ilaha illallah hiya tariqatur rasul, itu adalah jalannya para rasul wa atba'ihi, dan juga pengikut-pengikutnya. Anda mau dianggap sebagai pengikut Nabi, harus ada peran ya dalam menyebarkan tauhid. Ya, minimal sekali lagi kepada anggota keluarga kita. Kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi. Wajib bagi para dai yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau tawasi bil haqqi atau menjadi penyeru dakwah tauhid, wajib bagi dia untuk tahu apa yang hendak dia serukan. Maka harus belajar dulu. Nggak mungkin dakwah tanpa ilmu. Karena dakwah tanpa ilmu merusaknya itu akan lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya, merusaknya akan lebih banyak daripada memperbaikinya. Yang ketiga, annal basirata faridatun li'anna ittiba'ahu wajibun wa la yata'aqqaqu ittiba'uhu illa bil basirati wa hiyal ilmu wal yaqin.
Basirah itu adalah kewajiban. Ana ad'u ilallah ala basirah. Basirah itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena mengikuti Nabi itu wajib. Dan tidak akan mungkin seseorang itu mengikuti beliau kecuali dengan basirah. Basirah yang dimaksud adalah ilmu dan keyakinan. Jadi ikut Nabi pun butuh ilmu. Ya. Ikut Nabi wajib. Gak bisa ikut Nabi kecuali dengan ilmu. Maka ilmu juga menjadi wajib. So, kaidah usul mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan itu, maka itunya menjadi wajib. Ya, dan begitu seterusnya. Yang keempat, husnul tauhid. Di sini ada kebaikan tauhid, di annahu tanzihullahu ta'ala. Karena tauhid itu adalah mensucikan Allah dari berbagai macam saingan-saingan, dari berbagai macam sekutu. Ya. Yang keenam, wujub ibtiadil muslim anil musyrikin la yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Ya, wajibnya seorang muslim menjauhkan diri dari kesyirikan dan begitu seterusnya. Ya, itu beberapa faedah. Ya, saya ambil satu lagi hadis ya. Enggak bisa menyelesaikan, saya ambil satu hadis saja. Hadis yang masyhur dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, ketika Nabi SAW menyuruh Mu'ad untuk berdakwah ke Yaman. Ya, untuk berdakwah ke Yaman. Ustaz Khairi, kalau memang dianggap terlalu lama, tolong diingatkan. Saya lupa bawa jamnya. Baik, ketika Nabi hendak menyuruh Mu'ad untuk berdakwah di Yaman, Nabi berpesan. Apa pesan Nabi? Innaka ta'ati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Lalu kemudian Nabi memberikan dan merumuskan berbagai macam metode dakwah yang hendaknya dijalankan oleh Mu'ad saat mereka berdakwah di kalangan kaum ahlul kitab. Nabi berpesan kepada Mu'ad, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah perkara penting, poin pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah ajak mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi ini metode dakwah berdasarkan skala prioritas. Ya, kepada orang yang belum mengucapkan kalimat ini, ajak dulu untuk mengucapkan kalimat ini. Pahami maknanya dan ajarkan mereka untuk bisa mengamalkan konsekuensinya. Itulah yang dipesankan oleh Nabi kepada Mu'ad. Ya, jangan dulu bicara tentang sabar, jangan dulu bicara tentang sedekah, jangan dulu berbicara tentang keutamaan amal ini, keutamaan amal itu. Ajak dulu mereka untuk apa? Untuk mempersaksikan kalimat syahadah la ilaha illallah. Karena nggak ada manfaatnya amal-amal kebajikan kalau ternyata tidak memiliki fondasi kuat berupa tauhid ini. Tauhid itulah yang akan menyebabkan amal diterima. Dengan tauhid itulah yang akan menyebabkan amalan itu akan memiliki dampak positif untuk pelakunya. Dengan sebab asas tauhid itulah ya orang yang melakukan amal itu kelak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Tapi ketika tauhidnya ini enggak ada, asasnya itu rapuh, maka kebaikan-kebaikan yang berdiri di atasnya juga akan menjadi gugur, ya. Ibarat kita membuat sebuah rumah yang pondasinya rapuh, ya, maka tiang dan gentengnya juga akan mudah rubuh. Asasnya, pokoknya, ya, harus kuat, ya, pondasinya kuat, dan itu ada pada tauhid. Maka itulah yang dipesankan oleh Nabi kepada Mu'ad, ajarkan dulu orang untuk mempersaksikan la ilaha illallah. Ila ayyuhidullah, dalam riwayat yang lain disampaikan sampai mereka betul-betul mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, seandainya mereka mentaatimu dari hal tersebut, mereka mau mengucapkan kalimat itu, mereka pahami maknanya, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah,
ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Yang ini menunjukkan bahwa salat itu kedudukannya datang setelah syahadat. Jadi salat ini kewajibannya besar. Setelah seorang syahadat, maka kewajiban terbesar itu ada pada salat. Ya, maka salat merupakan ibadah fisik yang sangat penting. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada umat manusia setelah dia bertauhid kepada Allah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa salat yang diwajibkan itu cuma 5. Ya, kita tahu bahwa ada khilaf yang cukup sengit di kalangan para ulama tentang hukum salat witir, tentang hukum salat Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang menyatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, kita tidak memungkiri ada khilaf di sana. Tapi yang rajih wallahu alam, semua salat-salat itu witirkah, ya salat Idul Fitri, Idul Adha kah, itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib cuma 5. Dalilnya adalah ini. Allah cuma wajibkan 5 salat. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad." Cuman 5 salat yang Allah wajibkan untuk para hamba. Ini sebagai penguat hadis Mu'adz yang menunjukkan yang Allah wajibkan salat itu cuman 5. Adapun khilaf yang disebutkan oleh para ulama yang rajih wallahu alam itu adalah sunnah. Jika mereka sudah bersaksi tentang persyahadatan la ilaha illallah, ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka tentang kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, seandainya mereka mentaatimu dalam hal demikian, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, beritahu mereka, annallahu aftarada alaihim, bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka sedekatan, sedekah. Ya, maksudnya adalah zakat, sedekah di sini. Tukhadu min agniyaihim, yang mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, dan juga dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di kalangan mereka. Yang ini menunjukkan ya zakat itu hendaknya diambil dari satu kaum, ya satu komunitas, ya, kemudian dikembalikan kepada komunitas fakir yang ada, orang-orang fakir yang ada di komunitas tersebut. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, maka jangan buru-buru zakat itu diberikan kepada orang jauh, jangan. Ya, hendaknya kita berikan kepada orang-orang yang mustahik yang ada di tempat kita berdomisili. Ya, jangan kita misalkan tinggal di Bogor, ya, atau dalam ini mungkin Bapak Ibu tinggal di Taman Sari Persada, ya ada sebagian, mungkin sebagian besarnya, ya, memiliki perekonomian yang cukup, ada kewajiban zakat yang harus dia keluarkan setiap tahunnya. Kemudian zakatnya itu dia bagikan, ya, kepada orang-orang yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, yang ada di mana, mereka orang-orang jauh. Sementara masih ada orang-orang miskin yang mungkin ada di sekitaran Taman Sari Persada. Itu nggak benar yang seperti itu. Ya. Harta itu diambil dari orang kaya yang ada di satu kaum dan hendaknya dikembalikan dan dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di kaum tersebut. Ya. Wabil khusus orang fakir itu adalah keluarga kita. Itu lebih utama lagi dengan zakat kita. Jadi jangan sampai zakat ini kita berikan kepada orang-orang yang jauh, sementara kita sendiri masih punya kerabat yang dia kategori fakir miskin, berhak menerima zakat, malah tidak menikmati zakat kita. Jadi jangan sampai seperti itu, dahulukan kerabat kita. Kalau memang mereka ya masuk dalam kategori fakir dan miskin, berhak menerima harta zakat. Tapi dia bukan menjadi orang yang menjadi kewajiban kita untuk memberikan nafkah. Kalau orang yang wajib kita nafkahi, nggak boleh kita berikan zakat. Ya, ngasih zakat kepada orang tua, ngasih zakat kepada istri itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kerabat-kerabat yang lain, saudara kita, paman kita, ponakan kita, mereka adalah orang-orang yang bukan menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya. Mereka miskin, mereka lebih berhak dengan harta zakat kita. Jangan buru-buru diberikan kepada yang jauh. Ya, ya kecuali memang di masyarakat kita nggak ada yang berhak menerima zakat, boleh kita transfer, boleh kita alihkan kepada yang lebih membutuhkan. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hendaknya setiap kita membuat skala prioritas terhadap siapa yang berhak menerima zakat kita. Nabi memberikan di sini
Yes, kaidah secara umum diambil dari satu kaum dikembalikan kepada kaum tersebut dan tidak dikembalikan kepada kaum yang jauh, ya. Dan Nabi di sini menyebutkan fuqara. Ini menunjukkan bahwa memang harta zakat itu yang lebih pantas untuk menerimanya adalah orang-orang yang berada dalam kategori fuqara. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang 8 kelompok penerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah mengawalkan atau mengedepankan kalimat fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya lah sedekah itu diberikan kepada fuqara dan miskin. Allah mengedepankan, mengawalkan penyebutan fuqara karena memang mereka lebih pantas dan lebih manusia yang paling berhak lah, paling pantas menerima zakat itu orang fakir. Datang setelahnya urutan kedua miskin. Ketika fakir dan miskin disebutkan kalimat berbeda dalam satu ayat, ini menunjukkan fakir memiliki makna sendiri, miskin memiliki makna sendiri. Tapi ketika kalimat fakir berdiri sendiri tanpa ada sebutan miskin, maka fakir di situ maksudnya miskin. Kalimat miskin disebutkan sendiri tanpa kalimat fakir, maka masuk di antaranya adalah fakir. Jadi fakir dan miskin sama seperti penyebutan iman dan Islam, sama seperti penyebutan qada dan qadar. Ya, idza istama'a iftaraqa. Ketika dia berkumpul di satu ayat, di satu teks, maka maknanya berbeda. Wa idza taraqa, dan ketika dia munculnya berbeda, berada di tempat yang berbeda, istama'a, maka maknanya berkumpul. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Surat At-Taubah ayat 60, di situ berkumpul dua istilah, fakir miskin. Artinya memiliki definisi yang berbeda. Nah, di mana fakir itu adalah orang yang memang sama sekali tidak memiliki penghasilan. Ya, seperti janda-janda tua, atau orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan rezeki, untuk bisa bekerja. Karena keterbatasan fisik, ya, keterbatasan kemampuan. Mereka orang yang paling berhak menerima harta zakat kita. Dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita bantu. Untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Ya, untuk bisa bertahan hidup harus dibantu oleh kaum muslimin. Ya, betul-betul kondisinya sangat buruk. Nggak ada yang bisa diandalkan untuk bisa menyambung hidupnya kecuali pemberian dari orang. Itu fakir. Miskin, keadaannya lebih baik. Ya, dia mungkin masih punya pekerjaan, dia mungkin masih punya penghasilan. Dia bahkan mungkin punya kendaraan. Tapi apa yang dia punya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Hatta dia punya kendaraan, kalau memang dia penghasilannya nggak cukup untuk kehidupan bulanannya, tetap disebut miskin dan boleh diberikan padanya zakat. Jangan kita mengatakan, dia itu kan masih punya motor, nggak boleh kita zakat. Nggak bisa. Mungkin dia punya motor buat ngojek misalkan, ya tapi berapalah penghasilannya? Nggak cukup untuk menghidupi anak dia, ya, kebutuhan hidupnya, anaknya, istrinya. Ya. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan orang miskin itu nggak boleh punya kendaraan. Kadang dia punya kendaraan. Ketika Allah menceritakan surat Al-Kahfi misalkan, ya, bahkan mewahyukan kepada Nabi Khidir untuk menenggelamkan perahu misalkan, ya, di situ Nabi mengatakan wa ammas safinatu fakanat limasakin. Perahu-perahu itu milik orang-orang miskin, menunjukkan orang miskin punya kendaraan. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, untuk mempercepat saya langsung saja. Fa in hum mata'u kalidzalik. Dan seandainya mereka mentaatimu dalam hal perkara demikian, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hati dan waspadalah kamu mengambil harta terbaiknya. Ini mungkin dalam kasus mengambil zakat hewan. Ya, misalkan ada seorang punya 40 kambing. Kewajibannya harus apa? Harus zakat 1 kambing. Kemudian orang yang diutus negara untuk mengambil harta zakat tersebut diambil kambing terbaik. Itu nggak boleh. Kecuali dengan izin pemiliknya. Maka yang kambing yang mana yang harus diambil? Harus di pertengahan. Tidak terlalu buruk. Yang paling kurus, yang sakit-sakitan misalkan. Jangan. Atau diambil yang paling gagah, yang paling berat, yang paling bagus fisiknya. Yang tanduknya bagus, yang bulunya bagus, yang gemuk. Itu juga jangan. Diambil pertengahan. Jangan pengurus zakat ini mengambil harta terbaik dari orang yang berkewajiban zakat tanpa seizin dan tanpa ridha dari pemiliknya. Karena itu merupakan bagian daripada kezaliman. Yang Nabi mengatakan wattaqi da'watal madlum,
hati-hatilah kalian dari doa orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Jawabannya akan langsung naik ke atas, menembus langit, dan akan langsung diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu isi teks dari hadis yang kedua. Adapun manfaat dan faedahnya insyaallah banyak ya, kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, saya kira itu saja, barangkali ada hal yang perlu diskusikan silahkan. Nah, Jazakallahu khairan ya atas penjelasannya. Ya, para jemaah bagi yang ingin bertanya kami persilahkan untuk bertanya kepada Ustaz. Mengenai ilmu agama yang kita dapat. Kita kebetulan di masjid kita kan secara rutin dan rajin ada kajian. Masya Allah. Nah, ini kan kita terima terus ini ilmu-ilmu agama. Dan juga kita teruskan kepada keluarga kita yang di rumah ini. Insya Allah ilmu itu yang kita dapat bermanfaat di dunia. Nah, pertanyaan saya ini, apakah ilmu yang kita dapat, ilmu agama ya maksud saya ya, di dunia ini nanti berguna di akhirat? Misalnya kami ilustrasikan seperti ini. Dari ilmu yang kita dapat, nanti orang-orang pada kebingungan pada saat hari dibangkitkan. Yang mana nanti karena bingungnya itu, orang-orang pada menanyakan kepada misalnya dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Dan semua Nabi itu tidak sanggup. Ya. Nah, apakah dengan ilmu agama yang kita peroleh saat ini, kita langsung mencari Nabi Muhammad, karena tahu nanti ujungnya adalah Nabi Muhammad yang akan menjadi betul syafaat itu. Nah, apakah bergunanya sampai segitu gitu ya? Ini sebagai contoh. Contoh yang kedua, dengan ilmu yang kita miliki di dunia ini, pada saat kita tahu ya nanti ada telaga Al-Kautsar itu ya, yang bisa diberi Nabi kepada kita atau umatnya, yang mana itu bagian dari air surga gitu. Betul. Nah, dengan ilmu yang kita dapat sekarang ini, apakah kita langsung mendekat kepada telaga itu, telaga Al-Kautsar itu? Ini apakah membantu ya ilmu yang kita peroleh di dunia ini? Iya. Itu bukan penyerahnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Arif ya, Pak Arif Wijana. Betul ya. Jazakallah khairan. Masya Allah. Pertanyaan cukup bagus yang saya kira mewakili dari jamaah yang lainnya. Iya, jadi yang pertama, ilmu itu dasar, ya. Dan ilmu ini sudah barang tentu akan bisa memberikan manfaat kalau berbuah menjadi sebuah amal. Ilmu dasarnya kemudian membuahkan amal, nah nanti amal itu yang akan bisa memberikan manfaat buat kita di hari akhir kelak. Ya. Ilmu amal yang sudah barang tentu ketika kita bicara amal ya pasti harus ada iman, karena amal tanpa iman gak mungkin berbuah apa-apa. Ya, demikian pula ketika ilmu cuman hanya sebagai sebuah pajangan saja, sebagai cuman pengisi maklumat saja, tidak membuahkan amal yang bermanfaat, ya ini juga tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Ya, tapi ilmu ketika sudah berwujud amal itu yang akan bisa memberikan manfaat buat kita di hari kelak. Ya. Karena nanti orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat Allah, ya, dan juga dengan sebab amalnya, amal yang akan mengundang rahmat Allah. Bukan dengan apa yang ilmu yang ada pada kita. Makanya dikatakan Allah mengatakan bima kuntum ta'malun, ya. Tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah sorga yang kami wariskan kepada kalian sebagai balasan dari apa yang kalian kerjakan. Perhatikan itu. Allah mengatakan bima kuntum ta'malun. Allah tidak katakan bima kuntum ta'lamun. Sebagai balasan dari apa yang kalian ketahui, tidak. Tapi sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Ya. Jaza'an bima, ayat yang lain mengatakan jaza'an bima kanu ya'malun. Kebaikan yang ada di akhirat akan kalian dapatkan sebagai balasan
dari apa yang kalian lakukan. Allah tidak katakan jazaa'an bima kanu ya'lamun. Allah tidak katakan sebagai balasan dari ilmu yang pernah kalian tahu. Sebagai balasan dari ilmu yang pernah kalian miliki di dunia. Tidak. Sebagai balasan dari apa yang kalian lakukan. Jadi ini menunjukkan ilmu itu sebagai dasar. Gak cukup seorang tahu. Tapi harus ada action. Ya, ilmu yang ada harus teraktualisasikan lewat amal. Itulah yang akan bisa memberikan manfaat. Ya. Dan akan menjadi sebab orang itu tahu jalan menuju ke haud. Ya. Akan tahu apa dia harus menuju kemana, ke nabi siapa. Ya dengan amal-amal. Ya, seperti tadi misalkan, orang akan berkesempatan datang ke telaga nabi. Ya dengan apa? Dengan amalan-amalan sunnah yang dia lakukan. Sekedar dia tahu saja ini amalan baik, ini amalan sunnah. Tapi perilakunya nggak sunnah misalkan. Ya, kan banyak seperti ini. Dia tahu ini amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi tetap dia lakukan. Apakah yang seperti ini akan berkesempatan untuk datang ke telaga? Disebabkan taunya dia tentang sunnah. Tapi perilakunya 180 derajat dengan ilmu yang ada. Yang kayak gini bisa nggak membuat dia berkesempatan untuk datang ke telaga Nabi? Tidak, diusir sama malaikat. Ya, sekalipun Nabi mengatakan ya itu adalah umatku, tapi dikatakan kamu nggak tahu apa yang dia lakukan setelah peninggalanmu. Ngakunya umatmu, dia tahu sunnahmu, tapi amalan yang dilakukan jauh dari petunjukmu, nggak berkesempatan untuk bisa mendapatkan telaga. Jadi jawaban singkatnya wallahu alam, ya ilmu itu tidak secara otomatis akan memberikan manfaat buat dia di hari kiamat. Tapi dia akan menjadi sebuah dasar yang bermanfaat, yang akan membuahkan amal. Nah, amal yang didasari oleh ilmu itulah yang insya Allah akan bisa memberikan manfaat buat dia di hari akhir kelak. Jadi ilmu ini nggak berhenti di sini kita, Pak. Ya, harus minta taufik dari Allah untuk bisa dimudahkan melakukan amal dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan kepada kami yang baik itu baik, wa arinal batila batila, ya tunjukkan kepada kami yang baik itu baik, warzuqna tiba'ah, dan karuniakan kepada kami untuk bisa mengikuti dan mengamalkan. Itu yang senantiasa diminta oleh Nabi, dan doa itu lebih pantas lagi untuk kita mintakan kepada Allah. Tidak hanya sekedar tahu ini baik kemudian nggak melakukan, tapi kita ingin tahu ini baik, kemudian diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan, untuk bisa mengikuti, dan ditunjukkan oleh Allah bahwa ini adalah perkara buruk, kemudian kita minta kepada Allah untuk bisa dihindarkan dari keburukan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.